Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo teman-teman wabarakatuh. sekalian. Nama saya Sahril. Saya mahasiswa UIN Mataram, jurusan Pendidikan Agama Islam. Jadi teman-teman sekalian, sekarang saya bersama narasumber yang cukup luar biasa dan cukup terkenal di UIN Mataram teman sekalian ya, Bang Zainal Wadi teman sekalian. Halo Bang. Halo Bung Syaril. Mungkin kita bisa sapa dulu viewers kita Bang. Halo teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi yang sangat luar biasa ini teman-teman sekalian, kita mungkin akan sedikit memperkenalkan siapa sih narasumber kita ini teman-teman sekalian. Jadi saya akan membacakan CV beliau teman-teman sekalian. Beliau ini adalah Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komisariat Tarbiyah periode 2022-2023. Yang sebentar lagi akan demis ya Pak Kom ya? Ya, insya Allah dalam waktu Biasa. dekat akan kita demis nih Bung Syaril. Yang kedua, beliau ini adalah salah satu guru di SMK Entrepreneur Al-Wasot teman sekalian. Sekaligus sebagai wakil kepala sekolah, luar biasa sekali. Aduh, tanggung jawab Bung Syaril. Luar biasa. Jadi amanah. Dan dia ini juga teman sekalian pernah menjadi koordinator beasiswa Cendikia Basnas 2020 sampai dengan 2022 teman sekalian. Wow, selain itu beliau ini pernah menjadi seorang koordinator beasiswa teman, luar biasa lah. Jadi teman sekalian, jadi ini adalah podcast perdana dari kami Tarbiyah teman sekalian, yang diinisiasi oleh teman-teman media teman sekalian, dengan tema yaitu menyongsong Indonesia Emas 2045. Oh enggak, tentang kami dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 teman-teman sekalian. Jadi oke. Jadi teman-teman sekalian, mungkin kita akan sedikit memperkenalkan apa sih kami itu teman sekalian dan bagaimana perannya di kampus. Jadi teman-teman yang sudah tahu apa itu kami dan bagaimana sih kami itu di kampus teman sekalian, dan mungkin bisa dibanjiri komen-komen di bawah ya, bisa dijelaskan apa itu kami. Tapi kalau teman-teman belum tahu apa itu kami, mari kita dengarkan dulu penjelasan dari Pak Ketua kita ya, Bang Zainal Wadi. Mungkin dari Bang Zainal saya persilakan. Baik, terima kasih Bung Syaril dan teman-teman semua dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankan puasa. Dan teman-teman di bulan puasa, di bulan yang penuh berkah ini Bung Syaril, insya Allah alhamdulillah kita masih dipertemukan walaupun kita lewat online ya, di YouTube channel kami Tarbiyah Mataram. Jadi ini yang pertama yang Bung Syaril ya. Jadi yang pertama masya Allah dari teman-teman media, di ujung kepengurusan kita akan melakukan sedikit agenda, itu agenda podcast ya, berkaitan dengan kami ya, kami dalam menyongsong Indonesia Jaya di tahun 2045. Jadi sebelum kita bahas tentang tema yang cukup besar itu Bung Syaril dan teman-teman semua, jadi tahu bahwa kami itu apa sih sebenarnya. Ya, mungkin Bung Syaril pernah dengar ya kami, salah satu kader kami juga ya Bung Syaril. Tahun berapa masuk kami? Saya DM tuh tahun 2020 Bang. 2020. Pas saya semester 1 itu saya. Masih semester 3. Saya itu masuk kami di semester 3. Jadi mungkin pemahaman antum sudah banyak ya tentang kami ya sekarang ya. Insya Allah. Nah, jadi teman-teman yang sudah tahu tentang kami, jadi kami itu adalah salah satu organisasi kepemudaan, organisasi mahasiswa di tingkat kampus, yang mana organisasinya adalah organisasi ekstraparlementer. Jadi di luar kampus, eksternal dia. Di organisasi eksternal kampus yang bergerak di luar kampus, yang sudah tersebar, kadernya sudah tersebar di seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dan perguruan tinggi keagamaan juga. Perguruan tinggi keagamaan Islam sudah tersebar. Jadi organisasi kami ini adalah salah satu wadah ya, wadah tempat para mahasiswa muslim bagaimana berproses kemudian menjadi seorang pemimpin, bagaimana proses menjadi seorang muslim negarawan. Jadi salah satu tagline kami itu adalah menjadi muslim negarawan. Jadi kalau kita berbicara sebelum kita berbicara tentang muslim negarawan teman-teman semua, jadi kepanjangan dari kami itu bagi teman-teman bukan kami ya, bukan kita ya, tapi kami adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Jadi ini adalah nama yang diberikan oleh nenek moyang kita. Jadi kami lahir pada tanggal 29 Maret 1998, momentum era reformasi. Jadi bisa dikatakan kami adalah salah satu organisasi yang menginisiasi reformasi itu sendiri. Jadi bergerak
kemudian bisa terjadinya reformasi pada saat itu. Mana pada saat itu kan terjadi musibah yang mana Soeharto pada saat itu belum pernah digantikan berapa tahun. Nah, kami kemudian turun dengan berbagai gejolak masyarakat, gejolak kepemimpinan yang terjadi, maka kami menginisiasi gerakan mahasiswa dan gerakan masyarakat yang menjadi inisiatornya adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang mana kami ini lahir dari rahimnya Lembaga Dakwah Kampus LDK, yang mana pada saat itu di forum silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus di Indonesia yang kelima. Jadi diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang pada saat itu, dan lahirlah kemudian yang disebut dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Yang mana salah satu karakter gerakan kami ini adalah Bung Syaril, jadi teman-teman semua, karakter gerakannya itu ada dua, Harokatul Amal dan Harokatul Tajnid. Harokatul Amal adalah organisasi pergerakan, jadi kami adalah organisasi pergerakan. Yang kedua, kami adalah organisasi pengkaderan. Jadi sebagai organisasi pergerakan, di mana kami itu bergerak, jadi termaktub, tertuang dalam paradigma gerakannya. Paradigma gerakannya apa saja? Jadi kami menjadi organisasi gerakan, pertama dia bergerak berdasarkan gerakan dakwah tauhid. Jadi dia bergerak berdasarkan dakwah tauhid. Kemudian yang kedua, kami bergerak dalam gerakan sosial independen. Sosial independen. Apa kemudian disebut dengan gerakan dakwah tauhid? Jadi kami itu adalah dari tauhid Islam. Jadi bergerak berdasarkan tauhid. Kemudian yang kedua, bergerak berdasarkan sosial independen. Jadi murni dari masyarakat, bukan dari partai politik apapun, bukan dari lembaga sosial. Jadi memihak kepada masyarakat. Kalau ada masyarakat yang tertindas, maka kami siap untuk bergerak kemudian memecahkan masalah masyarakat. Selanjutnya kami adalah gerakan intelektual profetik. Apa yang dimaksud dengan gerakan intelektual profetik? Di kami bergerak berdasarkan wahyu dan nalar. Jadi antara wahyu yang diturunkan oleh Allah dengan nalar itu harus sebanding. Jadi kami bergerak berdasarkan itu. Kemudian selanjutnya paradigma gerakan kami adalah gerakan politik ekstra parlementer. Jadi kami ini bukan partai ya teman-teman ya. Kalau ada teman yang bilang bahwa kami ini adalah PKS, kami ini adalah apa mungkin partai gelora, tidak. Kami ini adalah murni gerakan mahasiswa, organisasi mahasiswa. Nah, jadi kalau ada yang bilang bahwa kami ini adalah partai dan sebagainya, tidak. Jadi paradigma gerakan kami itu bilang bahwa kami bergerak di luar partai atau di luar parlemen, namanya ekstra parlementer. Bisa dibilang bahwa kader kami adalah parlemen jalanan, bukan parlemen yang biasa duduk di kursi pejabat yang mewah, kemudian yang penuh dengan AC, tidak. Jadi kami itu duduk di jalanan, sudah berjalan di jalanan, murni bersama masyarakat, bergerak berdasarkan tauhid, kemudian memihak kepada masyarakat. Itu kalau di bidang gerakan. Jadi di bidang satu sisi lagi, kami adalah gerakan pengkaderan. Nah, yang mana output dari pengkaderan ini apa? Output dari pengkaderan ini adalah tadi Muslim negarawan. Tagline-nya Muslim negarawan. Jadi kalau saya bisa rumuskan Muslim negarawan ini, itu ada beberapa rumusan, yaitu paling enggak 5, Bung Syarif dan teman-teman semua dimanapun berada. Pertama, output dari Muslim negarawan ini seperti apa yang dimunculkan karakternya, yaitu adalah akan munculkan kader yang memiliki basis ideologi keislaman yang mengakar. Jadi kader kami itu harus memiliki ideologi basis keislaman yang mengakar. Artinya baik itu ibadah muamalah, ibadah mahdoh, itu semua harus di-clearkan sama kader kami. Semua harus dipahami dan harus bisa dilakukan dengan semaksimal mungkin. Jadi mempunyai basis ideologi Islam yang mengakar dan kuat. Bukan hanya ya yang penting kita ibadah saja, yang penting kita berislam saja, tidak. Tapi ideologi yang harus mengakar, itu yang kemudian diterapkan sebagai kader kami, Bung Syarif. Selanjutnya itu memiliki basis pengetahuan dan pemikiran yang mapan. Jadi kader kami harus memiliki pengetahuan dan pemikiran yang mapan juga. Nah, jadi selain memiliki basis keislaman yang kuat, jadi kader kami juga harus memiliki basis intelektual yang kuat juga. Jadi nggak mungkin kita hanya kuat dalam bidang wahyu saja, dalam bidang keislaman, tapi pengetahuan intelektual kita tidak kuat di bidang sains dan lain sebagainya. Ketiga, karakter Muslim negarawan itu adalah idealis dan konsisten, teman-teman. Punya idealisme dan konsisten. Jadi banyak sekarang kan mahasiswa, gerakan mahasiswa bukan murni dari gerakan masyarakat.
tapi dari gerakan-gerakan pemerintah yang sengaja dibayar oleh pemerintah untuk membuat propaganda-propaganda baru. Tidak. Jadi kami itu murni harus kuat, mempunyai idealisme dan konsisten berpihak kepada masyarakat dan tentunya untuk umat. Jadi bukan bergerak pada satu lembaga untuk lembaga yang satu, tidak, tapi memang bergerak karena ada permasalahan masyarakat atau permasalahan umat di sana. Selanjutnya keempat, di karakter muslim negarawan yang ingin dimunculkan oleh kami adalah bahwa berkontribusi, kader kami siap untuk berkontribusi dalam pemecahan masalah atau problematika umat dan bangsa. Kader kami juga harus siap di sana kemudian untuk muncul di sebagai solusi, ya, problem solver lah bahasanya. Dan yang terakhir, karakter muslim negarawan yang ingin dimunculkan oleh kami adalah mampu menjadi perekat komponen bangsa pada upaya perbaikan. Di bangsa Indonesia kan dari berbagai macam suku, ras, agama. Jadi kader kami harus muncul sebagai jarum bahasanya, jarum perekat, ya, jarum perekat di antara semua kebinekaan tersebut. Karena kita kan bineka tunggal ika. Walaupun kita berbagai macam suku, bangsa, ras, dan agama, kita tetap satu, itu bangsa Indonesia. Jadi kader kami harus muncul kemudian menjadi perekat di antara kebinekaan itu. Nah, itu sedikit mungkin tentang kami. Jadi kalau kita bahas tentang kami, panjang sekali mungkin Syarif. Karena kami ini kan, kalau kita ibaratkan sebagai lautan, mungkin hanya setetes saja saya jelasin. Jadi masih banyak sekali tentang kami. Nanti mungkin di lain sesi. Ini sedikit mungkin teman-teman terkait dengan kami, nanti bisa dicari, ya, di searching di kampusnya mungkin ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Silahkan bergabung, nanti kita diskusi di sana lebih jauh. Mungkin itu Bung Syarif sedikit tentang kami. Siap. Jawaban yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Di 5 poin saja, tapi 5 poin itu sangat melekat sekali, gampang kita cerna teman-teman sekalian, ya. Jadi Pekakom Ketua ya. Adapun pertanyaan inti, ya, dari saya Pak Ketua. Jadi bagaimana sih langkah konkret kami ini dalam menyongsong dan mempersiapkan Indonesia Emas 2045? Itu yang menjadi pertanyaan sekarang. Silakan. Jadi tadi lupa, ya, pertanyaannya sedikit tadi ada peran juga, ya, peran kami lupa saya jawab. Jadi peran kami sebelum saya jawab yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua. Jadi peran kami teman-teman semua tadi sudah saya jelaskan bahwa kami adalah gerakan dakwah tauhid, kami adalah bergerak di bidang organisasi pergerakan dan organisasi pengkaderan. Bagaimana kemudian perannya nih? Nah, kebanyakan masyarakat kan tanya, apa sih fungsinya kami? Apa sih fungsinya organisasi A, organisasi B, organisasi C selain memiliki peran? Jadi kalau kita berbicara tentang peran kami di kampus, kalau saya ibaratkan kampus itulah sebagai laboratorium kita, sebagai tempat kita belajar. Jadi kami itu adalah sebagai laboratorium atau pelatihan kepemimpinan bagi teman-teman mahasiswa. Jadi kalau teman-teman mau belajar public speaking, teman-teman mau menambah skill kepemimpinan teman-teman, mau menambah skill relation teman-teman, public relation dan lain sebagainya, silakan gabung di kami. Jadi di kami itu adalah bagian atau laboratorium kepemimpinan. Jadi percepatan, ya. Jadi kami itulah percepatan bagi teman-teman yang mau menjadi pemimpin. Jadi karena di kami kita akan diajarkan bagaimana menjadi pemimpin. Karena kesejatian kan mahasiswa itu bukan dididik, bukan dicetak untuk menjadi karyawan. Jadi bukan dicetak hanya sekedar jadi karyawan saja. Jadi kalau bahasanya salah satu tokoh bangsa kita, Tan Malaka, bilang bahwa, Tan Malaka kalau nggak salah, ya, Bung Syarif, bilang bahwa kalau ada mahasiswa yang setelah menjadi mahasiswa mereka tidak mau kemudian turun ke sawah, maka kalau bisa, ya, pendidikan itu tidak boleh ada di Indonesia. Kalau bisa, kalau begitu caranya. Jadi pendidikan itu bukan kemudian menjadikan seorang itu lebih tinggi, menjadikan seorang kemudian menjadi seorang raja sehingga masyarakatnya dia lupakan, gitu, tidak. Jadi bagaimana peran kami di sini adalah menjadikan mahasiswa-mahasiswa yang sudah masuk ke kampus ini selama 4 tahun, ya, paling nggak salah 4 tahun kita di S1. Jadi kita bisa belajar, karena skill kepemimpinan itu diajarkan. Karena berdasarkan pengalaman, skill kepemimpinan itu harus selalu diasah. Kalau nggak diasah, skill kepemimpinan itu tidak akan pernah muncul. Karena potensi setiap orang itu adalah sangat berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita mengasah kepemimpinan itu sendiri. Jadi kami itu fungsinya di sana, bagaimana mengasah kepemimpinan itu sehingga memunculkan skill kepemimpinan yang kemudian siap untuk menjayakan Indonesia 2045. Dan nyambung dengan pertanyaan yang kedua. Di pertanyaan yang kedua, bagaimana kemudian peran kami, ya, langkah konkretnya kami nih, bagaimana sih, gitu, teman-teman.
langkah konkretnya kami untuk mempersiapkan dan menyongsong kejayaan Indonesia 2045. Jadi Bung Syaril, sebelum saya jelasin bagaimana sih peran konkretnya kami itu, mungkin Bung Syaril tahu kenapa sih 2045 itu harus Indonesia jaya gitu. Kalau menurut saya ya, Petua, mungkin Indonesia itu harus jaya tuh, Petua, karena sesuai dengan perkembangan zaman juga kan, Petua. Memang harus mengikuti zaman. Indonesia itu harus janganlah ketinggalan zaman, harus berkembang, harus jaya lebih dari sekarang, Petua. Itu menurut saya, Petua. Ya, mungkin teman-teman nanti kalau mau jawab bisa juga di kolom komentar. Komen aja. Bisa didiskusi ya, bisa kita nanti diskusi juga, nanti kita balas di kolom komentarnya. Jadi bagaimana sih peran kami untuk menjayakan Indonesia 2045? Jadi kalau kita berbicara tentang kejayaan Indonesia 2045, kenapa sih 2045 itu? Ada apa 2045 itu? Kenapa nggak 2030 aja gitu? Iya. Kenapa nggak 2025? Kenapa nggak 2040? Kenapa harus 2045? Jadi teman-teman semua, di tahun 2045 itu Indonesia genap akan berusia 100 tahun. 100 tahun. Dan di 2045 itu seluruh penduduk Indonesia dengan penduduk usia muda itu lebih banyak dari penduduk usia tua. Jadi apa yang disebut dengan peneliti menyebutkan bahwa Indonesia akan memiliki bonus demografi. Sekarang Indonesia sudah memiliki bonus demografi, Bung Syaril dan teman-teman semua. Apa sih bonus demografi itu, teman-teman? Kalau kita baca di berbagai macam referensi, baik itu jurnal, artikel, dan berbagai macam buku. Jadi bonus demografi itu adalah yang mana penduduk di usia muda dengan penduduk usia tua itu lebih banyak penduduk usia muda dibanding penduduk usia tua. Jadi Indonesia sudah mendapatkan bonus demografi sekarang ini, dan puncaknya nanti di tahun 2045. Dan di tahun 2045 ini Indonesia bisa saja memiliki mendapatkan anugerah yang tadi, yaitu kejayaan Indonesia 2045, dan bisa juga menjadi musibah. Kenapa bisa jadi musibah? Apabila di tahun 2045 ini seharusnya sumber daya manusia yang sudah yang masih muda itu memiliki potensi dan skill yang berbagai macam dan sudah maksimal potensi skillnya, itu bisa dimanfaatkan, baik itu di jiwa leadershipnya, kepemimpinannya, baik teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi sudah menjadi seorang pakar di bidang ekonomi, dan pengusaha sudah mencetak berbagai macam usaha pemuda itu sendiri. Dan bagaimana bisa jaya? Tadi teman-teman yang sudah bergerak di bidang ekonomi dia menjadi pengusaha, teman-teman yang bergerak di bidang kepemimpinan dia menjadi kader-kader pemimpin yang sudah siap untuk kemudian membuat kebijakan yang memihak kepada masyarakat, dan tentunya untuk kedaulatan masyarakat juga. Dan teman-teman di bidang pendidikan sudah mumpuni talenta dan skillnya di bidang pendidikan. Jadi di tiap bidang itu sudah matang, karena memang dari awal sudah dimatangkan. Nah, di mana dimatangkan? Di organisasi dimatangkan. Bagaimana skill kepemimpinan itu, bagaimana skill mengajar itu, bagaimana skill kita berwirausaha itu kita dapetin bukan hanya di kampus, lebihnya kita dapetin di organisasi. Nah, bagaimana bisa kemudian menjadi musibah? Nah, ini cukup menarik, Bung Syaril, saya kira. Jadi kalau bagaimana kemudian bisa menjadi musibah di tahun 2045 ini, apabila dengan usia produktif yang dimiliki oleh penduduk, usia produktif yang dimiliki oleh Indonesia ini banyak, jadi otomatis lapangan kerja juga harus banyak kan? Lapangan kerja harus banyak. Nah, apabila pemerintah tidak bisa menyiapkan lapangan kerja, dan dari segi penduduk juga tidak mempunyai potensi dan skill untuk kemudian membuat usaha, kayak membuat wirausaha dan membuka usaha dan lain sebagainya, intinya tidak punya skill, maka kebanyakan penduduk usia produktif atau usia muda akan menjadi pengangguran, dan itu akan menjadi masalah bagi negara itu sendiri, Bung Syaril. Bagi negara itu sendiri, bagi bangsa kita, bangsa Indonesia, maka itu akan menjadi musibah, teman-teman semua. Maka kalau kita ibaratkan, kalau peneliti dan para pakar mengibaratkan bahwa sumber daya yang paling utama untuk menjayakan Indonesia 2045 adalah sumber daya manusia, maka hal yang pertama yang harus kita munculkan, hal pertama yang harus kita mantapkan, hal pertama yang harus kita persiapkan dari sekarang bahkan, Syaril, adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia. Sumber daya alam kita sudah banyak ya. Jelas. Tongkat saja kita lempar udah bisa jadi pohon, ya kan?
hanya batu mungkin nggak bisa kalau di Iya. Indonesia. Jadi Batu. pohon saja bisa kita lempar saja, nggak perlu kita pupuk udah jadi bisa berbuah besok. Iya. Saking suburnya sumber daya alam kita. Tapi apa yang kurang? Pengelolanya, sumber daya manusia. Dan itu yang harus kita siapkan. Nah, di sanalah kemudian muncul perannya kami di sana. Bagaimana kemudian mencetak, bagaimana kami sebagai wadah para pemimpin muslim, sebagai wadah para mahasiswa muslim untuk kemudian menjadi pemimpin nantinya sehingga di tahun 2045 itu bisa menjadikan Indonesia di tahun itu. Jadi Indonesia bisa mendapatkan anugerah dengan tadi sumber daya manusianya sudah mapan semua, yang bergerak di bidang pendidikan nih. Kita kan di tarbiyah kan, kita di pendidikan. Yang pendidikan sudah menjadi ahli-ahli pendidikan. Sudah bisa membuat sekolah sendiri, sudah bisa membuat universitas sendiri. Kan gampang. Jadi pendidikan Indonesia nggak lagi semahal sekarang kan. Jadi bisa saja besok kita gratiskan untuk angkatan pertama, bisa aja kita kasih beasiswa. Jadi teman-teman yang sudah di bidang ekonomi, dia membuka usaha, berbagai macam usaha yang kemudian masyarakatnya yang pengangguran itu bisa masuk di usahanya. Teman-teman yang di bidang kepemimpinan bisa jadi pejabat, membuat kebijakan yang memihak kepada masyarakat, bukan memihak kepada dirinya sendiri saja, bukan bahkan mengayakan dirinya sendiri dan keluarganya, tidak. Tapi kebijakan yang kemudian berpihak kepada masyarakat untuk kedaulatan masyarakatnya. Jadi begitu, Syarif. Jadi sangat konsep yang ditawarkan oleh kami untuk kejayaan Indonesia 2045 ini itu sebenarnya sudah matang. Tinggal bagaimana praktiknya saja. Karena tagline untuk jayakan Indonesia 2045 ini kan mulai dari tahun 2016 dulu di Rakornas kami kalau nggak salah di tahun 2016. Mulai di sana dimunculkan untuk jayakan Indonesia 2045 ini. Jadi di sana dibuat draft bersama teman-teman pengurus pusat dan pengurus wilayah perwakilan. Disampaikanlah bagaimana peran kami di sana. Jadi peran kami sebagai mempersiapkan para pemimpin muslim yang kemudian tadi memiliki karakter muslim negarawan yang sudah saya sebutkan tadi. Dia memiliki basis keislaman yang kuat. Di samping dia memiliki basis keislaman yang kuat, dia juga kemudian memiliki intelektual yang mapan, intelektual yang kuat juga. Dia juga bisa menjadi perekat di antara kebinekaan itu. Perekat di antara kebinekaan artinya dia bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang non muslim juga. Dia bisa berkolaborasi, dia menjadi perekat di tengah-tengah perbedaan. Boleh warna alma mater kita beda, boleh bau keringat kita beda, tapi kita tetap sama. Itu Indonesia. Kita ini bangsa Indonesia. Jadi kader kami harus munculkan sikap toleransi seperti itu. Dia juga menjadi problem solver. Bagaimana dia menjadi solusi di tengah masyarakat. Nah, jadi itu yang harus dimunculkan karakter muslim negarawan yang akan dimunculkan oleh kami itu sendiri. Dan bukan tidak mungkin teman-teman semua. Kalau semua kader kami bisa memunculkan karakter muslim negarawan itu, dan teman-teman para pemuda juga bisa memunculkan karakter muslim negarawan itu, maka bukan tidak mungkin Indonesia bisa jaya di tahun 2045, bahkan menjadi negara adidaya, bisa kemudian mengalahkan negara-negara besar, Amerika Serikat, contohnya Cina. Kalau kita bandingkan kan Indonesia sangat besar sumber daya alamnya, tinggal pengelolanya saja, tinggal kita ini yang berusia sekarang sekitar 19 sampai 30 tahun. Ini yang akan kemudian menjadi pemimpin nanti di tahun 2045. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk di tahun 2045 itu? Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri kita? Skill-skill kepemimpinan kita, kemudian usaha-usaha kita, apakah sudah kita mulai dari sekarang? Teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan sudah sampai mana pemahamannya tentang pendidikan? Sudah sampai mana pemahaman tentang micro teaching dan lain sebagainya? Teman-teman yang bergerak di bidang ekonomi sudah sampai mana usahanya? Teman-teman yang ingin kemudian menjadi pejabat sudah sampai mana relasinya yang sudah dibangun gitu? Relasi kemudian dengan skill kepemimpinannya. Karena skill kepemimpinannya harus diasah. Jadi ada salah satu quotes yang cukup menarik, experience is the best teacher. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Jadi dari pengalaman kita belajar, baik pengalaman itu suatu yang indah ataupun suatu yang tidak baik. Musibah yang menimpa kita adalah pengalaman kita. Jadi kita sebagai seorang muslim negarawan, kader kami, yaitu peran kami di sana menjadi wadah
bagi para pemimpin muslim yang kemudian yang akan dimunculkan tadi outputnya menjadi muslim negarawan, yang dia juga paham tentang keislaman yang kuat, namun dia juga paham tentang kebangsaan. Jadi kalau sudah menyatu ini, masya Allah, jadi kan ada sifat Rasulullah ada di sana, masya Allah. Jadi bukan tidak mungkin akan menjadi presiden yang luar biasa, bisa kemudian meladani sikapnya Rasulullah SAW. Mungkin itu sedikit Bung Syahril dan teman-teman semua terkait dengan bagaimana peran kami dalam menyosong kejayaan Indonesia 2045. Wah, teman sekalian, jawabannya bikin saya apa namanya, terbangun semangat gitu teman sekalian. Luar biasa sekali jawaban dari Pak Ketua ini. Dan hadirnya kami ini sebagai wadah ya Pak Ketua ya, sebagai wadah untuk pelatihan-pelatihan, karena kebanyakan manusia itu kurang dalam hal skill ya. Jadi hadirnya kami ini sebagai wadah atau pelatihan-pelatihan itu. Luar biasa, jawaban yang luar biasa ya Pak Ketua ya. Jadi mungkin pertanyaan terakhir Pak Ketua ya, mungkin pesan dari Pak Ketua untuk pemuda dan kader kami ya, terkhusus untuk kader kami. Ya. Pesan buat pemuda dulu. Jadi untuk saudara-saudaraku, teman-teman semua yang sekarang menjadi pemuda harapan bangsa. Jadi menjadi seorang pemuda itu adalah keniscayaan, tapi berperan, berkontribusi jadi seorang pemuda itu adalah sebuah kewajiban. Jangan kita hanya berpaku tangan, tapi mari kita ulurkan tangan kita untuk membantu masyarakat kita dengan gimana cara kita membantu masyarakat, sedangkan permasalahan diri pribadi kita aja belum kita bisa selesaikan. Kadang kan pemuda sekarang banyak yang mut-mutan dan sebagainya. Kalau itu mood kita sendiri belum bisa kita selesaikan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah masyarakat yang lebih luas dan komprehensif lagi? Nah, marilah pertama kita harus berani melawan arus. Kenapa saya bilang berani melawan arus? Jadi kalau saya ibaratkan pemuda itu adalah ikan. Jadi ikan itu harus berani melawan arus. Karena ikan yang mati, ikan yang berjalan mengikuti arus. Jadi kita tidak mau menjadi ikan yang mati kan? Nah, artinya dia mengikuti arus. Ada temannya yang mengajak ke A, dia ke A. Ada yang temannya yang datang kemudian mengajak ke B, dia ke B tanpa tahu esensi mengajaknya itu kemana, baik itu kebaikan keburukan ya nggak tahu lah, yang penting saya ikut ya. Ikut aja gitu, ikutin arus. Jadi kalau saya ibaratkan pemuda jangan sampai seperti itu, harus bisa melawan arus. Jadi kalau saya ibaratkan lagi pemuda itu seperti layangan, jadi layangan itu harus terbang kan. Layangan yang terbang itu adalah layangan yang mengikuti arus, mengikuti angin. Kalau layangan yang terbang mengikuti angin, berarti itu bisa dipastikan layangan yang putus. Kita tidak mau menjadi layangan yang putus. Jadi kita harus berani kemudian melawan angin tadi. Jadi jangan sampai kita ingin dikatakan sebagai ikan yang mati, dan kita juga tidak mau dikatakan sebagai layangan yang putus. Pemuda itu harus berani melawan arus. Pemuda harus berani melawan, apa artinya? Bukan melawan arus derasnya air ya, tidak, tapi harus berani melawan derasnya hawa nafsu. Derasnya bagaimana hawa nafsu kita lalu menghajar kepada keburukan. Harus berani melawan itu, dan harus berani keluar dari comfort zone atau zona nyaman. Karena zona nyaman ini akan membunuh kita teman-teman semua. Karena kebanyakan mahasiswa sekarang kan lebih suka di zona nyaman ya. Saya nggak mau ikut organisasi, males karena banyak kegiatan kuliah lah, banyak tugas kuliah lah. Justru dengan kita ikut organisasi, kita akan lebih rileks teman-teman, lebih rileks daripada teman-teman yang tidak ikut organisasi, hanya kuliah pulang aja. Kos, kemudian kampus, hanya itu saja. Jadi berbeda dengan teman-teman yang kemudian ikut organisasi, ikut kajian, dan dia juga ikut penggalangan dana kalau teman-teman dan saudara kita membutuhkan. Jadi untuk pesan saya juga untuk teman-teman khususnya kader kami, jadi tetaplah semangat. Kita adalah pemuda ya, kita adalah pemuda harapan bangsa. Antum semua adalah orang-orang pilihan yang sudah bergabung bersama kami. Mari kita siap-siap untuk menjayakan Indonesia 2045, dan bagi seluruh pemuda juga, mari kita siapkan skill kita, mari kita bangun skill kita, mari kita bangun relasi kita, sehingga kita bisa menjayakan Indonesia 2045 dengan cara apa? Dengan cara tadi, kita harus menjadi muslim negarawan yang akan kemudian menjayakan Indonesia 2045. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Wah, luar biasa ya pesan dari Pak Ketua kita ini teman-teman sekalian. Pesan yang sangat
sekali dalam berkata itu Dalam mungkin. dalam ya, masuk ke dalam teman-teman. Karena ini dari hati. Dari hati, wah luar biasa kan teman-teman. Nah jadi buat teman-teman yang belum masuk organisasi, teman-teman sekalian, mendingan kalian masuk, soalnya ilmu yang kalian dapat dari organisasi itu nggak kalian dapatkan di perkuliahan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja mungkin teman-teman sekalian ya video podcast dari kita. Kita sudah berada di ujung video juga, dan karena waktu juga teman-teman sekalian, kita udah 30 menitan mungkin Fakto ya. Gak terasa ya. Gak terasa. Mungkin Fakto juga ada kesibukan mungkin ya Fakto ya. Itu saja mungkin. Kita mungkin masih panjang diskusinya ini, tapi kita cukupkan saja sampai sekarang mungkin. Itu saja. Upin Ipin makan terasi. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.